Tetapi menurut putusan MK, itu boleh cuma saja bisa dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah jika melakukan pelanggaran hukum dan mengganggu ketertiban umum dan kedamaian umum. Kepada seluruh pengurus, anggota dan simpatisan Front Pembela Islam di seluruh Indonesia dan mancanegara untuk menghindari hal-hal yang tidak penting dan benturan dengan rezim zalim, maka dengan ini kami deklarasikan Front Persatuan Islam untuk melanjutkan perjuangan membela agama, bangsa dan negara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. FPI menjadi organisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. FPI juga berkali-kali melanggar aturan hukum yang sangat mengganggu stabilitas umum dan merugikan orang lain. Tindakan FPI ini juga diperparah dengan premanisme berjubah agama. Dalam penyelenggaraan beberapa kegiatan, FPI melanggar protokol kesehatan, bahkan terkesan menantang pemerintah beserta aturan hukumnya. Ini terjadi tidak hanya sekali, namun beberapa kali, yang juga diamplifikasi oleh anggota-anggotanya sehingga meresahkan publik. Siapa sih mereka? Ya, orang-orang FPI lama yang seperti ular, cuman ganti kulitnya doang. Mereka bisa saya bilang neo FPI. Tujuannya sama, yaitu mengembangkan organisasi yang sempat tiarap karena Rizik dan Munarman ditangkap, juga anggota mereka ditembak polisi. Mereka melakukan deklarasi di mana-mana untuk kembali merapatkan barisan. Mewaspadai FPI gaya baru. Indonesia merupakan negara hukum dan negara demokrasi. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapat, berkumpul, dan membuat organisasi. Hal ini dengan jelas dan tegas dijamin oleh undang-undang. Setiap warga negara boleh untuk berkumpul dan membuat organisasi dengan catatan tidak melanggar hukum. Beberapa tahun yang lalu ada 2 organisasi masyarakat yang dinyatakan terlarang di Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Indonesia atau FPI. Akhir tahun 2020, kita mendapat sebuah berita yang cukup mengagetkan dari pemerintah, yaitu pelarangan seluruh kegiatan dan pembubaran Ormas FPI pada 30 Desember 2020. Diumumkan langsung oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Tetapi sungguh menjengkelkan, selang beberapa jam kemudian, 19 mantan pengurus FPI mendeklarasikan ormas baru yang patut diduga FPI gaya baru, yaitu Front Persatuan Islam. Singkatannya sama, FPI, hanya kepanjangannya saja yang sedikit berbeda. Huruf P menjadi persatuan asalnya pembela. Ternyata Front Persatuan Islam terus berkembang dan berganti nama lagi menjadi Front Persaudaraan Islam. Jika disingkat sama saja jadi FPI. Jika melihat namanya Front Persaudaraan Islam sungguh indah. Ada kata persaudaraan. Organisasi ini seolah berdiri untuk memelihara persaudaraan di antara sesama muslim. Tapi apakah benar begitu? Jika melihat sepak terjang FPI terdahulu, rasanya publik pesimis. Karena perilaku para anggota FPI cenderung malah meretakkan persaudaraan, bukan merekatkan. Front Persaudaraan Islam terus berusaha menunjukkan jati dirinya. Habib Muhammad bin Hussein Alatas ikut dalam demonstrasi PA212 di kawasan Patung Kuda. Wasekjen PA212 Naufel Bamukmin kemudian memperkenalkan Habib Muhammad bin Hussein bin Alatas sebagai Ketum Front Persaudaraan Islam yang baru. Saya kira pemerintah harus terus mengawasi munculnya FPI gaya baru. Mereka berusaha muncul kembali walaupun dengan nama yang berbeda, tetapi dengan rasa yang sama. Walaupun namanya Front Persaudaraan Islam, pemerintah harus waspada jangan terkecoh. Karena jika perilaku mereka sama saja dengan FPI terdahulu, maka bukan persaudaraan yang tercipta, malah ketegangan, kericuhan yang akan lahir. Pemerintah harus tetap waspada, melindungi dan mengayomi masyarakat agar FPI baru tidak bergerak di bawah permukaan. Sangat bahaya jika ternyata pemerintah melakukan pembiaran terhadap bentuk-bentuk baru baik yang normatif maupun yang di bawah permukaan. Menurut saya, memang pemerintah harus mengawasi. Pemerintah telah melarang kegiatan penggunaan simbol dan atribut Front Pembela Islam dengan berbagai pertimbangan. Antara lain, kelompok yang dulu dipimpin Rizik Syihab itu dinilai tidak bisa memenuhi surat keterangan terdaftar sebagai ormas, diduga mendukung Islam State atau IS. Sering meresahkan masyarakat dan terlibat tindak pidana. Setelah dibubarkan, Front Pembela Islam berganti nama menjadi Front Persaudaraan Islam yang disebut FPI gaya baru. Deklarasi FPI ditandatangani eks petinggi Front Pembela Islam seperti Sobri Lubis, Muhsin Ali Alatas, serta Munarman. Keputusan pemerintah melarang semua kegiatan penggunaan logo dan atribut Front Pembela Islam sudah cukup baik. Keberadaan mereka juga dilarang dalam organisasi tanpa bentuk. Apapun bentuknya, pemerintah berwenang menghambat dan menindak organisasi yang telah dilarang.